Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum semuanya, halo. Balik lagi sama podcast santai kita ini. Oh iya, aku kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Natifa Junika. Kalian bisa manggil aku Dinka. Oke, balik lagi. Hari ini kita mau bahas topik yang biasanya ada di umur 20-an nih. Apa ya? Yaitu mapan dulu baru nikah. Ada yang bilang ini realistis, ada yang bilang juga ini alasan buat nunda pernikahan. Nah, hari ini aku nggak sendirian, ada teman-teman aku nih, yaitu ada Kai. Halo semuanya. Yang kedua teman aku ada Ani. Halo semuanya. Ada lagi nih teman aku, Naila. Halo. Terakhir ada Zahra. Hai. Aku mulai dari Anis dulu nih. Fenomena mapan dulu nikah kemudian ini sebenarnya apa sih di kalangan generasi muda? Kalau dilihat dari sekarang sih fenomena ini sangat umum ya. Banyak anak muda yang merasa belum pantas karena kalau belum punya pekerjaan tetap ataupun penghasilan yang besar. Selain itu ada tekanan dari sosialnya nih, misalnya takut dianggap belum sukses kalau menikah terlalu cepat. Akhirnya menikah jadi rencana yang ditunda-tunda. Berarti mapan sering diartikan sebagai kondisi yang benar-benar stabil ya. Lalu gimana Islam memandang hal ini? Kita ke Faiz ya. Dalam Islam, menikah itu ibadah dan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ada hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah." Kata mampu ini sering disalahartikan hanya soal uang, padahal mampu juga berarti siap secara fisik, mental, dan tanggung jawab dasar. Islam tidak mewajibkan seseorang harus kaya dulu untuk menikah. Jadi sebenarnya itu Islam nggak melarang persiapan tapi juga mewajibkan menunggu mapan secara berlebihan ya. Betul, bahkan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32, Allah menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah dengan niat yang baik. Artinya, pernikahan bisa menjadi jalan datangnya rezeki, bukan justru penghalang. Menarik banget nih, sekarang kita lihat dari kesiapan mental. Menurut Naila, seberapa penting kesiapan psikolog dalam pernikahan? Oke, kalau menurut aku sendiri sih kesiapan mental itu penting banget ya. Soalnya menikah itu kan gak cuman tentang hidup bersama aja gitu ya. Tapi juga gimana sih kita menyelesaikan masalah kita sama pasangan itu bareng-bareng, terus mengelola emosinya juga, dan saling memahami pasangan satu sama lain. Ada loh yang secara ekonominya itu udah mapan, tapi belum siap secara emosional, jadinya rumah tangganya itu ya kurang harmonis. Kalau dalam Islam sendiri, pernikahan itu emang menuntut kita untuk untuk sabar, terus bertanggung jawab satu sama lain, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti menikah bukan cuma kesiapan secara materi ya, tapi juga siap secara mental dan emosional. Iya, betul banget. Kalau mental kita belum siap, harta sebanyak apapun yang kita punya juga nggak akan menjamin kebahagiaan rumah tangga kita gitu. Yang penting itu sih semuanya balance aja. Oh gitu. Sekarang kita ke Zahra ya. Dari sisi ekonomi nih guys, gimana seharusnya kita memaknai mapan dalam pernikahan? Kalau dari sisi ekonomi memang penting karena berkaitan dengan nafkah. Tapi makan itu nggak harus kaya. Dalam Islam yang ditekankan adalah kecukupan dan kehalalannya. Selama kebutuhan dasar bisa dicukupi dan ada usaha yang jelas, itu sudah termasuk mampu. Bahkan menikah seringkali membuat seorang lebih bertanggung jawab dalam bekerja dan mengatur keuangannya. Oh, jadi bisa dibilang mapan itu bukan tujuan akhir sebelum nikah ya, tapi bagian dari proses setelah menikah juga. Iya betul, justru banyak pasangan yang mampu membangun kemapanan bersama setelah menikah. Nah, bicara soal tekanan nih, seringkali yang bikin takut bukan cuma sama pasangannya, tapi orang tua atau calon mertua yang menuntut kemapanan
ketahanan tinggi nih. Apa pesan saran kalian untuk anak muda yang ingin menikah tapi terbentur restu karena dianggap belum mapan oleh orang tuanya? Kalau menurut aku sih komunikasi adalah kunci ya. Tunjukkan progres kerja. Orang tua biasanya hanya ingin melihat anaknya aman. Tunjukkan rencana masa depan kita secara konkret, bukan sekadar janji manis. Tunjukkan akhlak dan keseriusan ibadah. Dalam Islam, wali berhak memastikan kesejahteraan anaknya, tapi kita bisa meyakinkan mereka dengan menunjukkan bahwa rezeki setelah menikah itu dijamin Allah selama kita amanah. Kalau pesan dari aku, jangan terlalu emosi saat didebat sama orang tua kita. Buktikan dengan kematangan sikap kita. Kalau kita menghadapi tekanan orang tua saja sudah nggak stabil, bagaimana mereka mau percaya kita bisa memimpin rumah tangga kita? Nah, kalau menurut aku, bawa rancangan anggaran, jelaskan bagaimana kalian akan hidup, di mana akan tinggal, dan bagaimana pengaturan keuangan kalian. Data dan fakta seringkali lebih ampuh menenangkan kekhawatiran orang tua daripada sekedar kata-kata. Pas satu skill atau persiapan materi yang paling wajib dimiliki sebelum memutuskan untuk tidak lagi menunda pernikahan. Tentunya sih ada adaptabilitas, yaitu kehidupan setelah menikah. Itu penuh kejutan. Kita harus siap nih berubah dari hidup sendiri yang bebas menjadi hidup bersama yang penuh kompromi. Ilmu agama terkait fikih munakohat. Jangan sampai mau menikah tapi tidak tahu hak dan kewajiban suami istri. Tanpa ilmu, kemapanan harta hanya akan membawa pada kesombongan. Skill. Kalau misal menurut aku ya, itu kita mempunyai sifat self-awareness atau mengenal diri sendiri. Nah, kita tuh harus tahu apa kekurangan kita, apa pemicu marah kita, dan bagaimana sih cara kita minta maaf. Pernikahan itu pertemuan dua orang yang sama-sama nggak sempurna. Terus kalau menurut aku, literasi keuangan bukan soal punya uang banyak, tapi bisa mengelola uang yang ada. Skill mengatur skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan itu jauh lebih penting daripada gaji yang besar. Keren banget nih dari jawaban-jawaban teman-teman kita ini. Jawaban yang sangat membuka mata kita tentang pernikahan nih. Jadi mapan itu bukan hanya tentang angka di rekening, tapi tentang kualitas diri dan kesiapan untuk berjuang bersama. Kalau disimpulkan, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap putusan mapan dulu, nikah kemudian. Saya meminta pendapat dari semua masing-masing narasumber. Menurut aku sih mapan itu penting ya sebagai persiapan, tapi jangan jadi alasan menunda pernikahan tanpa batas. Dalam Islam, yang utama adalah niat yang baik dan kesiapan bertanggung jawab. Rezeki adalah urusan Allah, manusia hanya perlu berikhtiar. Kalau aku, kesiapan mental dan emosional itu harus sejalan dengan kesiapan ekonomi. Keduanya sama-sama penting dan harus saling melengkapi. Kalau menurut aku, makan bukan soal seberapa banyak harta kita, tapi seberapa siap kita menjalani tanggung jawabnya. Oke sobat podcast, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa mapan dulu nikah kemudian perlu dipahami secara seimbang. Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri tapi juga tidak takut melangkah dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab. Menikah bukan tentang menunggu hidup sempurna, melainkan tentang kesiapan untuk tumbuh dan berproses bersama dalam kebaikan. Semoga pembahasan